Oke, kita lanjutkan dengan salah satu metode yang selanjutnya ya. Apakah itu? Itu adalah observation gitu. Ini yang metode yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Tapi memang effortnya juga cukup berat gitu, dibandingkan dengan yang lain. Oke, jadi bisa dibagi dengan dua jenis, ada direct and indirect gitu ya. Direct observation in the field itu biasanya kita punya ada frameworknya gitu ya. Kemudian kita bisa langsung berhubungan langsung dengan partisipan gitu. Jadi biasanya ada control environment karena semuanya udah di setup, misalnya di lab gitu seperti itu ya. Gitu kayak kalian mungkin praktikum gitu ya di lab gitu, praktikum apa? Kimia gitu apa something like that yang memang ada sesuatu yang bisa di-observe gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau indirect tuh kita biasanya doing a tracking for any kind of user activities gitu. Ya, jadi lewat diaries, kemudian logging, gitu. Atau mungkin kita bisa pakai video and photo collected by any kind of camera or drones. Gitu. Oke. Ini dia observation, contohnya misalnya observasi ke Mars gitu ya, Mars Exploration Rover. Ini contohnya punya NASA nih, gitu. Bendanya disimpan, dikirim gitu ke sana untuk doing observation, direct observation di sana. Oke. Ini frameworknya untuk guide observation, nanti bisa dibaca ya detailnya seperti apa. Tapi intinya adalah who, where, what gitu, and then more detail framework bisa space, actors, and then activities, object, act, events, time, goals, and then feelings gitu. Oke. Ini planningnya. As usual kita harus punya planning, kita mau ngapain dan doing what gitu ya, and then apa sih gitu ya tujuannya, and then how the process itself. Oke, direct effort observation biasanya pakai think a lot teknis gitu ya, teknik. Jadi memang harus disampaikan bahwa user atau partisipan harus doing a think a lot. Jadi apa yang dipikirkan harus disampaikan secara loud gitu ya, secara ngomongnya harus keras lah gitu, jangan nggak bisik-bisik, atau mungkin ketika user menghadapi kebingungan jangan cuma merenggut terus gimana, tapi sampaikan bahwa memang saya bingung kenapa ini kok nggak bisa pindah ke halaman selanjutnya misalnya seperti itu. Oke, kita coba lihat beberapa contoh lagi terkait dengan indirect observation ya. Nah, ini logging. Every object or lack of an object tells a story gitu. Ini menarik nih ya. Kalau exercise-nya biasanya sebenarnya logging itu misalnya kalian lihat dompet temennya gitu. Ya, jadi lihat dompet temennya, terus nanti dari dompet itu akan create a story gitu ya. Di dalam dompet ada apa sih gitu ya. Ada apa sih kira-kira gitu. Apa, and then after that apa yang bisa kita simpulkan gitu ya. Logging teknik, ini contoh. Contohnya ketika ini adalah tasnya driver Uber driver ya, seingat saya ini. Sama dari Yoel juga, ya cerita di tahun lalu. Ini adalah ya tasnya driver. Kemudian tadi wallet mapping, bag mapping gitu ya. Tadi saya bilang contohnya dompet, tas gitu. Atau kita ke rumahnya lihat home-nya seperti apa, ada inventory produknya apa saja gitu. And web and search history juga bisa seperti itu. Kita bisa lihat fridge juga, misalnya kita doing something with food gitu, research-nya gitu. Atau dengan waste, apapun itu. Jadi receipt juga menarik ya, kita bisa lihat kumpulan receipt, jadi kita bisa tracking, oh ternyata saya tuh sering beli ayam geprek ya, gitu. Saya seperti itu. And then diaries gitu ya, diaries juga nanti bisa user menuliskan, diary yang bisa kalian tuliskan. Tuh dulu sih saya suka nulis diary ya. Waktu saya SD gitu punya buku diary lucu-lucuan gitu ya. Kalau sekarang mungkin bentuknya udah digital, mungkin bikinnya di OneNote gitu. Oke. Atau mungkin di Notepad plus kalau kalian pecinta Notepad plus misalnya seperti itu. Oke, ini jadi
contohnya adalah cerita tas logging bag gitu ya, bag mapping. Jadi ternyata dipisahkan nih, si Uber driver ini memisahkan lokasi-lokasi penyimpanan gitu ya. Di sini adalah ini saya pisahin, ini uang buat beli bensin. Kemudian ini di sini untuk notes gitu ya. Kemudian yang ini adalah notes itu maksudnya uang ya, uang dengan nominal kecil maksudnya ya, seperti itu. Kemudian kalau yang di sini adalah dia saving. Saving itu misalnya uang 50.000, 100.000, notes-nya cukup besar gitu, uang ini ya, uang lembarannya gitu. Jadi itu nanti dari sini bisa dipetakan dan disimpulkan. Oke, ini diaries, jadi biar partisipan keep on diary or journal. Kemudian ada recording mechanism, apakah melalui produk atau lewat sistem gitu ya, atau lewat apapun yang memang convenience atau memang disepakati bersama. Oke. Ini detailnya, nanti kalian boleh baca ya, ini contohnya nih. Ini juga hasil contohnya Yoel nih ketika doing a research, diary research. Oke, kapan sih kita melakukan ini? Ketika kita memang perlu collect data dalam period of time yang cukup panjang. Kemudian kita ingin experience atau mendiskusikan lagi data ini kemudian gitu ya. Jadi banyak hal yang memang kita pengen gali di situ. Oke, bisa pakai pen and paper, email gitu, atau tadi survei, audio juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian observation. Kita mau observe nih, gitu ya, observation directly ya. Kita mau observe seperti apa. Misalnya kita datang ke sebuah kota baru. Ini ada, kalian waktu baru masuk ke ITB, misalnya kalian bukan orang Bandung, kalian datang ke ITB, ke Bandung, pengen memahami sebenarnya seperti apa sih gitu. Culture-nya di Bandung nih gimana, kota ini tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, inilah cara-caranya gitu. Ini biasanya yang dilakukan. Gitu. Kemana sih kita bisa dengan mudah mendapatkan, mengobserve gitu ya, sebuah kota atau sebuah tempat. Yaitu dengan kita doing a commute. Misalnya kalau di Jakarta mungkin naik KRL gitu ya, naik komuter lain. Kalau sekarang di Bandung apa, naik angkot gitu, itu kita akan feeling the city itself gitu. Airport juga karena itu menjadi gate gitu ya untuk masuk dan keluar kota atau negara. And then sunrise atau night owl, jadi mau bangun pagi sekali untuk melihat kehidupan pagi-pagi itu seperti apa gitu. Atau mungkin kita staying up late, kemudian kita lihat juga setelah closing work hours-nya selesai, apa yang terjadi dengan kota ini gitu. Oke, ini juga menarik ya, mungkin ke multinational chains gitu ya, misalnya ke McD gitu, itu yang selalu ada, itu yang hampir selalu saya lakukan ketika saya berkunjung dalam sebuah kota baru gitu ya, ke satu kota yang baru. Karena kenapa? Saya mau membandingin harga McD di kota A dan kota B dan kota C gitu. Jadi setiap saya ke kota baru pasti saya ke McD gitu. Jadi saya tahulah harga-harga McD di beberapa kota di dunia ini. Kemudian barbershop, nah ini kan harus takes time sebenarnya. Kalau kalian mau getting closer, getting insight more, yaitu kalian cukur aja gitu di barbershop yang ada di kota tersebut. Pasti akan getting insight dari discussion itu. Hosting apartemen listing, ini mau lihat harga atau pricing dari kota tersebut. Kemudian sign, tanda-tanda di dalam yang dipasang di kota gitu ya. Mungkin itu juga ada kekhasan tersendiri. Oke, queue, and then learning how people queuing, and then kalau coba pakai ATM gitu di sebuah kota, itu juga menarik. Dan others, banyak banget yang bisa kalian coba observe kalau ingin memahami sebuah tempat gitu ya, atau sebuah area khusus gitu. Jadi supermarket, market, retail space, dan lain sebagainya. Oke. Oke, ini another things about observation sebenarnya adalah etnografi. Dia quite a long observation gitu ya, set of tekniknya agak cukup banyak, and then ada interview, ada observation, bisa mungkin setahun gitu you doing ethnography studies and then publish some research result kita dari situ. Oke, jadi cukup time consuming and then effortnya cukup besar. Oke, ini tentang etnografi juga, contohnya ini fotonya. Kemudian terakhir, jadi
tentunya kita boleh choose and combining teknik gitu ya, dari depends on what gitu. Tadi sudah disampaikan juga ketika kita which method yang mau kita pilih, kapan kita melakukan itu, tujuannya apa gitu. Jadi itu yang penting gitu. Jadi tentunya partisipan involved, kita punya berapa sih gitu, kita punya berapa target, kita punya berapa resource gitu ya, kita punya berapa network yang bisa kita capai, itu yang bisa kita reach gitu ya, untuk membantu studies kita, itu juga penting. Waktu juga itu juga sangat krusial gitu ya. Oke, oke, jadi terima kasih. Sekian materi tentang user research. Oke, semoga bisa cukup jelas ya. Nanti bisa dilanjutkan diskusi di forum kelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.